Kalau kamu punya uang 466 triliun, kira-kira untuk apa ya? Jadi gini, pemerintah melalui Undang-Undang IKN menyepakati anggaran sebesar 466 triliun untuk membangun ibu kota negara baru. Pemerintah menjanjikan 80% anggarannya didanai oleh pihak swasta serta asing, dan 20% lainnya oleh APBN. Namun, kita tidak boleh percaya sepenuhnya. Kenapa? Yang pertama, karena proyeksi anggaran APBN yang belum jelas. Dari awalnya 20%, lalu pindah 53,5%, lalu direvisi lagi menjadi 30%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten. Yang kedua, anggaran IKN ini berpotensi menggunakan dana APBN yang lebih besar, seperti kereta cepat. Awalnya janjinya pakai APBN, tapi ternyata pakai APBN ditambah hutang juga lagi. Apalagi sampai sekarang belum ada investor asing yang masuk. Jadi masih mau percaya. Sejak awal, PKS sudah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan IKN ini akan membebani APBN. Tentunya seperti apa detailingnya, ya, detail daripada perencanaan ini dalam konteks biaya-biaya yang real saja. Dan juga mungkin Pak Anggito bisa menjelaskan apa sebetulnya resiko fiskal, ya, terkait dengan dan pola pembiayaan ketika misalnya, ya, apa yang menjadi goal itu tetap dipaksakan, karena itu harus ada konsekuensi fiskal dan tentu pembiayaan ke masa yang akan datang. Bagi dalam konteks negara yang saat ini kita akui bahwa menghadapi uncertainty, menghadapi defisit fiskal yang sangat defisit primer, ya, bahkan ini keseimbangan primer pun sangat defisit cukup besar dan mungkin belum bisa terrecovery dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dalam kondisi seperti apa? Menurut saya itu harus kita realistis supaya memang kita ngerti kita punya tantangan kok, kita punya keinginan besar tapi kita punya tantangan terkait itu dan publik harus tahu tentang itu. PKS dengan tegas menolak pembangunan ibu kota negara baru karena akan memunculkan ketimpangan baru tanpa menyelesaikan pemerataan pembangunan. Selaras dengan visi Amin, PKS berpendapat bahwa anggaran sebesar 466 triliun alangkah lebih baiknya digunakan untuk memajukan 40 kota di Indonesia. Jadi menurut kalian mending bangun IKN atau upgrade 40 kota di Indonesia? Terus di kolom komentar ya.